dan bahagia Bapak Ibu Guru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Inah, CGP Angkatan 9 SMPN Satap Tangkul Manggarai Timur. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu berdasarkan kemampuan siswa, minat, dan juga gaya belajar. Bagaimana caranya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus melakukan beberapa cara. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aspek yang kedua yaitu minat belajar murid. Minat belajar murid adalah kecenderungan seorang murid untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Minat belajar murid dapat berbeda-beda tergantung dari banyak faktor, seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Dan ketiga, aspek profil belajar murid. Profiling peserta didik atau disebut juga dengan profil belajar merupakan data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Mengetahui profiling peserta didik dapat membantu guru untuk menentukan cara agar siswa dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Profiling ini juga diartikan dengan pemetaan dan proses pencatatan. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, membaca raport sebelumnya. Dan yang kelima, melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, kita akan bahas strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konteks materi yang diajarkan kepada murid, sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, yaitu visual, auditory, atau kinestetik, dan juga bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan kelompok yang fleksibel. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Nah, sekarang kita akan bahas keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Yang pertama,
keterkaitan antara modul 1.1 yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga seorang guru harus bisa menuntun muridnya, bukan menuntut. Ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, keterkaitan antara modul 1.1 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Yang berikutnya, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan materi dari saya, yaitu koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih.